Bab 67-61. Charlie, kaulah kepala keluarga Wade. Keluarga akan mematuhi perintahmu. Zhongquan tentu saja menuruti perkataan Charlie. Kedudukan sebagai kepala keluarga telah ditinggalkan, jadi tidak akan ada keberatan. Selain itu, dia tahu betul bahwa keluarga Wade saat ini telah menjadi hal kecil bagi Charlie. Belum lagi, selama Charlie bersedia meminum pil peremajaan, uang yang diperoleh dari penjualan tersebut diperkirakan hampir setara dengan aset seluruh industri. Saat itu, Cynthia menyelesaikan riasannya dan menenangkan emosinya, lalu bergegas kembali. Begitu dia duduk, dia buru-buru membuat teh untuk beberapa orang dalam diam. Zhongquan berkata kepadanya, "Cynthia, Charlie berencana untuk beribadah kepada leluhur di Gunung Waderes pada festival Qingming, lalu berikan pelajaran yang berharga kepada anggota keluarga Wade." Cynthia sedikit terkejut. Meskipun pemujaan leluhur dilakukan setiap tahun, mengapa Charlie ingin membuat masalah lagi? Namun dia tidak berani memiliki keraguan sedikit pun. Namun diucapkan dengan wajah serius. Wajar jika Charlie menindak keluarga Wade. Lagi pula, orang-orang ini benar-benar sudah keterlaluan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak memiliki tekad yang sama seperti keluarga-keluarga lain. Charlie berkata dengan santai, "Kali ini, aku berencana untuk memberi penghargaan dan hukuman dengan jelas, dan gunakan kebaikan dan ketegasan. Mereka yang mampu mengutamakan kepentingan keluarga Wade secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi mereka, selain memberinya lebih banyak sumber daya dan tunjangan, saya juga akan mengurus aspek-aspek lainnya. Jika ada yang berani menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan keseluruhan keluarga Wade, saya akan langsung mengusirnya dari keluarga Wade." Zhongquan Mengangguk. Tentu saja. Aku terlalu baik kepada mereka sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa tren keseluruhan keluarga Wade tidak buruk. Kita tidak seharusnya mempersulit keadaan bagi masyarakat di bawah, agar semua orang bisa menjadi lebih baik. Aku menikmati waktu itu, tetapi kemudian ketika musuh yang kuat datang, saya menyadari bahwa semakin baik saya bersikap kepada orang-orang saya sendiri, semakin jauh jarak mereka dari saya. Terkadang, keluargamu akan memperlakukanmu seperti buah kesemak yang lembek, keadaan. Dan semakin mudah Anda berbicara dengan mereka, keadaan akan semakin memburuk. Cynthia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan malu-malu, "Ayah, kau benar. Bahkan saya pun selalu mempertimbangkan kepentingan saya sendiri sebelumnya. Ketika saudara laki-laki saya yang kedua memprovokasi keluarga Rothschild, kakak tertua saya diam-diam bergabung dengan kami untuk menargetkan saudara kedua saya dan ingin mengusirnya dari rumah. Pada saat itu, dia memberitahu kami bahwa ketika saudara laki-laki saya yang kedua meninggalkan keluarga Wade dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga tersebut, resiko keluarga Wade dibalas dendam oleh keluarga Rothschild dapat dihilangkan. Jika tidak, begitu keluarga Rothschild dan keluarga Wade berperang, masing-masing dari kita akan menderita kerugian besar. Saat itu, saya hanya memikirkan diri sendiri. Aku selalu merasa bahwa meskipun aku seorang anak perempuan, saya juga memiliki sebagian dari aset keluarga Wade. Jika aset keluarga Wade menyusut, nilai diri saya sendiri juga akan sangat terpengaruh. Kemudian, Joseph mengancam akan membunuh kami di Waderest. Saya dan kakak laki-laki tertua saya sama-sama menganjurkan untuk menyerah. Meskipun kami harus menyerahkan setengah dari harta kami, setidaknya kami bisa mempertahankan setengahnya lagi. Sebenarnya, saat itu, kami hanya memikirkan diri sendiri. Kami tidak ingin tidak memiliki apa-apun di masa depan, kami juga tidak ingin mengalami kerugian. pada saat itu Cynthia tak kuasa menahan air matanya dan terisak, sambil berkata, "Hal yang paling saya sesali sekarang adalah saya tidak mendukung saudara laki-laki kedua saya sejak awal. Sekarang, saudara laki-laki saya yang kedua telah tiada, dan saya ingin menyampaikan belasungkawa kepadanya, tapi aku bahkan tidak punya kesempatan." Emosi Cynthia sedikit di luar kendali saat itu. Mengingat kembali masa lalu dan situasi memalukan yang dialaminya saat ini, dia merasa menyesal dan malu. Dan pada saat yang sama, dia sangat sedih. Begitu emosinya tak terkendali, dia tak kuasa menahan tangisnya. Charlie bisa melihat bahwa dia tidak sedang berakting. Saya rasa bibi saya sekarang benar-benar bertobat. Mampu menyadari kesalahannya adalah kemajuan yang besar. Bab 6762. Charlie tiba-tiba menghela napas dan melihat sepotong kuih teh puer di sebelah nampan teh Cynthia. Jadi dia bertanya padanya, "Bibi, di mana pisau teh untuk teh puer?" "Pisau teh?"
Cynthia sedikit terkejut, lalu buru-buru berkata, "Charlie, jika kamu ingin minum puer, aku akan mengganti tekonya agar kamu bisa menyeduhnya." "Tidak perlu." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Aku hanya ingin menggunakan pisau teh. Cynthia menemukan pisau teh perak di bawah meja teh. Pisau teh itu seperti mata panah pada busur dan anak panah kuno. Alat ini terutama digunakan untuk membuka bungkus teh puer yang keras. Charlie mengambil pisau teh dan mengeluarkan pil permajaan dari lengannya. Saat pil itu dikeluarkan, Zhongquan terkejut. Cynthia tidak bereaksi. Dia belum pernah meminum pil permajaan itu atau melihatnya, jadi dia tidak bereaksi terlalu keras. Zhongquan merasakan jantungnya berdetak kencang, seperti genderang, dan jantungnya sudah berdebar kencang. Saat ini, di bawah tatapan semua orang, Charlie menggunakan pisau teh untuk membelah pil menjadi 2 dari tengah. Aroma obat yang segar tercium di wajahnya. Charlie memberikan setengahnya kepada Zhongquan dan berkata, "Kakek, aku bersyukur kau bisa mewariskan posisi kepala keluarga Wade kepadaku. Mungkin aku tidak punya cukup waktu untuk menemanimu di masa depan. Namun, yakinlah bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, selama kamu bisa berdiri di sisiku sekarang dan di masa depan, aku akan memberimu rasa hormat dan perhatian yang cukup." Zhongquan gemetar karena kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka akan ada kesempatan untuk mendapatkan pil permajaan itu lagi, meskipun hanya setengah pil. Namun, itu jauh melampaui ekspektasi psikologisnya. Dia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Akibatnya, Charlie menyerahkan setengah dari pil tersebut dan tak sabar untuk mengungkapkan perasaannya. Charlie, jangan khawatir, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sekarang dan di masa depan, aku pasti akan berdiri di sisimu tanpa ragu-ragu. Charlie mengangguk pelan. Kini, hubungan antara dia dan lelaki tua itu bukan sekadar hubungan kakek cucu biasa, namun juga hubungan antara raja dan rakyat. Meskipun dia adalah kakeknya, dia adalah kepala keluarga Wade, jadi dia harus berada di pihak yang sama dengannya. Keluarga Wade memiliki banyak anggota, dan mereka beragam. Setelah kematian ayahnya, sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada gen persatuan. Jadi, dia harus membangun citra positif di hadapan mereka dan memberitahu mereka apa manfaatnya jika berada di pihak yang sama dengannya. Kemudian, dia melihat separuh pil permajaan yang tersisa, lalu melirik Cynthia yang berada di sampingnya. Cynthia, dengan air mata mengalir di wajahnya. Tiba-tiba, dia melihat Charlie menatapnya, dan dia menjadi sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan setengah dari pil permajaan itu. Apakah dia akan menyimpannya atau memberikannya kepada wanita itu? Meskipun dia juga tahu bahwa kemungkinan dia memberinya pil itu sangat kecil. Orang tua itu mendengarkannya, tetapi dia hanya mendapat setengah pil. Dia pernah menentangnya sebelumnya, dan setelah mempertimbangkannya dengan matang, tidak ada kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Bisakah dia juga memberinya setengah pil? Saat itu, Charlie menatapnya dan berkata dengan tenang, "Bibi, aku akan menyimpan setengah dari pil permajaan ini untuk keluarga Wade. Siapapun yang benar-benar mampu mengutamakan kepentingan keluarga Wade di atas kepentingan pribadi mereka sendiri, aku akan memberikan setengah dari pil permajaan ini kepada mereka." Bab 6763. Ketika Cynthia mendengar ini, dia tidak kecewa. Namun ia sangat menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Charlie. Saat ini, keluarga Wade secara umum mengecewakannya. Di antara mereka, yang paling tidak kecewa tentu saja adalah lelaki tua itu. Dan kedua, mungkin itu adalah dirinya sendiri. Meskipun dia telah menyinggung perasaan ibu mertuanya, dia kurang lebih kuat daripada kakak laki-lakinya dan yang lainnya. Selain itu, sekarang, terlepas dari lelaki tua itu, dialah satu-satunya yang tahu bahwa ada setengah pil permajaan sebagai hadiah, yang berarti dia sudah menang sejak garis start. Selama dia bekerja keras untuk berprestasi dengan baik di masa depan, dia pasti akan bisa mendapatkan kesan yang lebih baik dari Charlie. Jadi, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Charlie, jangan khawatir. Aku akan selalu mengutamakan kepentingan keluarga Wade di masa depan." Charlie mengangguk, menyerahkan pil permajaan setengah dosis kepada Zhongquan dan berkata, kakek bisa menyimpan setengah pil ini untukku." Zhongquan sedikit bingung. Apakah kamu menyimpannya untukku? Apakah kamu tidak takut aku tidak bisa mengendalikan diri dan menghabiskan setengahnya? Ini adalah pil permajaan. Mungkin itulah hal yang paling dia inginkan dalam hidupnya, atau bahkan satu-satunya hal yang dia inginkan. Dan dia belum pernah memakan seluruh pil permajaan.
Charlie kini membagi pil permajaan menjadi 2. Dia memberikan setengahnya untuk dirinya sendiri dan setengahnya lagi untuk disimpan. Ini benar-benar ujian bagi kekuatan tekadnya. Lalu dia dengan cepat berkata, "Charlie, pil ini tak ternilai harganya. Saya sudah tua. Jika saya tidak melindunginya dengan baik, itu akan hilang atau akan dicuri oleh seseorang. Ini akan menjadi kerugian besar dan akan sulit untuk menjelaskannya kepada Anda. Jadi menurutku, sebaiknya kamu menyimpannya sendiri. Bagaimana menurutmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakek. Hanya segelintir dari kita yang hadir di sini yang mengetahui masalah ini. Selama kita tidak memberitahu orang lain, tidak akan ada yang tahu." Sebenarnya, alasan mengapa Charlie tahanan lelaki tua itu untuk menyimpan separuh pil permajaan ini adalah sebuah humor kelam. Hal itu juga menguji dan menempa tekad lelaki tua itu. Orang tua itu juga melihat bahwa Charlie telah mengambil keputusan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menjaganya dengan baik." Charlie tersenyum dan berkata, "Kakek, kenapa kakek tidak minum setengah pilmu sekarang? Agar terhindar dari masalah lebih lanjut di malam hari." Zongquan jelas ingin memakannya, namun ia merasa agak malu di hadapan keluarga Gu. Namun karena Charlie mengatakan demikian, dia tidak perlu bersikap malu-malu. Lagi pula, benda ini tak ternilai harganya dan sangat berarti baginya. Selama dia memakannya, akan ada efek langsung. Lagi pula, orang-orang sudah tua dan memiliki beberapa tahun lebih muda berdasarkan situasi saat ini akan membuat perbedaan besar. Jadi, dia mengambil setengah pil itu, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu dia memejamkan matanya untuk merasakan kekuatan pengobatan murni tersebut. Pasangan keluarga Gu sudah memiliki pengalaman mengonsumsi pil permajaan secara utuh. Jadi mereka tidak merasa heran ketika melihat lelaki tua itu mengambil setengahnya dan seketika menjadi jauh lebih muda. Bagaimanapun, tingkat guncangan ini masih jauh lebih buruk daripada apa yang baru saja terjadi padanya. Namun, Cynthia yang sedang berdiri di dekat situ, ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ayahnya tampak menjadi 6 atau 7 tahun lebih muda dalam sekejap. Perasaan ini benar-benar mengejutkannya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menuruti perintah Charlie, dan bahkan menyerahkan kendali seluruh keluarga Wade. Bagi orang lanjut usia, godaan itu terlalu besar. Lalu, dia melihat setengah pil permajaan yang ada di meja teh, dan hasrat serta desakan di hatinya mencapai puncaknya pada saat ini. Bab 6764. Pada makan malam keluarga berikutnya, Cynthia 100 kali lebih perhatian daripada sebelumnya. Dia sepertinya mendefinisikan dirinya sebagai pelayan keluarga Wade, bukan putri sulung keluarga Wade. Energi yin yang tiba-tiba ini bahkan membuat pasangan keluarga Gu merasa sedikit kewalahan, dan mereka merasa tidak sanggup menanggungnya. Namun, Cynthia yang selalu bangga, tidak berpikir bahwa melakukan hal itu merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, dari lubuk hatinya, dia sepenuhnya bersedia. Setelah makan malam, Charlie menerima telepon dari Tawana. Dia berkata kepadanya melalui telepon, "Pak Wade, kita harus melakukan sebuah adegan malam ini. Apakah Anda dan Nona Gu punya waktu untuk datang untuk latihan? Lagi pula, konser pertama akan segera dimulai, dan para penari Anda belum ditentukan." Charlie merasa kewalahan tanpa alasan yang jelas ketika memikirkan harus berdansa dengan 2 wanita. Bagaimana mungkin orang baik melakukan hal seperti itu? Namun, ia juga tahu bahwa janji seorang pria sejati sama teguhnya dengan janji seekor kuda. Dia telah berjanji, dan dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Selain itu, hal semacam ini sebaiknya tidak dilakukan, atau jika Anda melakukannya, lakukan yang terbaik. Sarah sangat percaya diri, dan dia tidak boleh kecewa. Lalu dia berkata kepada Tawana, "Aku akan bicara dengan Sarah dan melihat jadwalnya." "Baik Tuan Wade, saya akan menunggu kabar dari Anda." Charlie menutup telepon dan bertanya pada Sarah, "Sarah, Tawana ingin kita pergi ke sana dan bersiap untuk adegan itu. Menurutmu perlukah kita pergi ke sana malam ini?" "Tentu saja," Sarah berkata dengan antusias. Aku tidak punya masalah dalam bernyanyi, dan saya tidak punya masalah menyanyikan lagu-lagunya. Yang terpenting adalah koreografi tari untuk lagu Assassin. Kita harus segera mengambil keputusan. Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Ayo kita pergi sekarang. Biarkan ibu dan ayah tetap di sini dan mengobrol dengan kakek sebentar." Charlie setuju tanpa ragu dan berkata kepada semua orang, "Aku akan menemani Sarah ke Pusat Olahraga Nasional untuk berlatih repertuar konser bersama Tau." Ana, kamu tidak perlu khawatir. Kita ngobrol saja sampai kami kembali.
Philip tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian anak muda bisa pergi dan melakukan hal-hal kalian sendiri. Dan kami, orang-orang paruh baya dan lanjut usia, bisa mengobrol dan bernostalgia di sini." Zhongquan juga berkata, "Ya Charlie, kamu bisa menemani Sarah berbisnis, jangan khawatirkan kami." Charlie membawa Sarah dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu mengendarai mobil bisnis yang tidak mencolok itu. Ke Pusat Olahraga Nasional. Di perjalanan, Sarah menggunakan Bluetooth untuk terhubung ke audio mobil dan memutar lagunya Assassin berulang-ulang. Charlie mendengarkannya sampai selesai dan pada dasarnya menghafal melodi dan lirik lagu tersebut. Saat ini, seluruh panggung, pencahayaan, dan peralatan suara di Pusat Olahraga Nasional telah dipasang. Band pengiring Tavana telah mulai menyetel alat musik mereka. Dan para teknisi pencahayaan dan suara juga sedang melakukan penyempurnaan akhir. Melihat Charlie dan Sarah datang, Tavana sendiri berjalan turun dari panggung untuk menyambut mereka, dan berkata kepada Sarah dengan sangat antusias, "Saya sudah meminta teknisi suara untuk mengunduh file musik lagu Anda Assassin dan MV aslinya. Kita akan membahas lagu ini nanti. Yang paling ingin saya ketahui adalah bagaimana seharusnya saya membuat koreografi untuk Tuan Wade?" Sarah tersenyum dan berkata, Awalnya, lagu ini memiliki tokoh protagonis perempuan dan tokoh protagonis laki-laki. Jadi, saat kami menampilkannya sebelumnya, saya tidak ikut menari. Pertunjukan itu dibawakan oleh seorang penari pria dan seorang penari wanita dengan kostum kuno. Dia menatap ke arah Charlie dan melanjutkan sambil tersenyum. Tapi kali ini akhirnya aku berhasil membujuk Charlie untuk berdansa mengikuti lagu ini. Saya tidak bisa memberikan kesempatan sebagai penari wanita kepada orang lain. Saat berbicara, ia tiba-tiba teringat Tawana dan segera mengubah kata-katanya. Tidak. Masuk akal jika kita berdua memainkan peran utama wanita. Karena kita masing-masing menyanyikan bagian dari lagu itu. Jadi saat aku bernyanyi, dia akan menari bersamaku. Dan saat giliranmu bernyanyi, dia akan menari bersamamu. Apakah menurut Anda alokasi ini wajar? Tawana tersenyum bahagia dan berkata, "Ini adil dan benar. Sangat masuk akal." Bab 6766. Charlie tidak menyangka kedua gadis itu akan membaginya secara adil begitu saja. Saat itu, dia masih bingung tentang bagaimana cara bekerja sama dengan para penari. Namun, panggung segera disiapkan untuk mereka bertiga. Tavana meminta pengeras suara di panggung untuk memutar musik Assassin milik Sarah dengan volume yang sangat rendah. Dan mereka bertiga siap untuk mencoba penempatan dan desain panggung. Alasan mengapa hanya speaker umpan balik yang digunakan dan volumenya diatur sangat rendah adalah karena penggemar Tavana terlalu antusias. Sejak 2 hari panggung itu dibangun, bagian luarnya telah dikelilingi oleh para penggemar. Para petugas keamanan telah memasang barikade untuk mencegah mereka mendekati lokasi pertunjukan dalam radius 100 meter. Jika mereka mendengar lagu-lagu Sarah diputar di tempat kejadian saat itu, mereka mungkin akan langsung menebak bahwa Sarah akan menjadi tamu di konser ini. Ini akan menjadi kebocoran. Dan kedua, hal itu juga akan mengungkap kepulangan Sarah ke ibu kota lebih awal. Semua orang merasa bahwa sebelum pertunjukan dimulai, status Sarah sebagai tamu tidak boleh diungkapkan kepada publik. Saat itu, biarkan dia langsung muncul di atas panggung untuk memberikan kejutan kepada para penggemar yang ada di lokasi. Meskipun Sarah tidak sepopuler Tawana, dan penggemarnya tidak seberagam penggemar Tawana, lagi pula, dia memiliki basis penggemar yang besar di Tiongkok, dan sejumlah besar penggemarnya di Tiongkok juga merupakan penggemar Sarah. Selain itu, pertunjukan ini berlangsung di East Cliff, dan Sarah, sebagai gadis asli East Cliff, kemunculannya yang tiba-tiba pasti akan membuat para penggemar sangat antusias. Charlie menggertakkan giginya dan ditarik ke atas panggung oleh kedua gadis itu. Tidak ada kostum pertunjukan pembunuh bayaran di lokasi kejadian. Jadi Tawana meminta tongkat pendakian dari staf dan meminjamkannya kepada Charlie untuk digunakan sebagai pedang panjang. Charlie berulang kali menegaskan kepada Sarah, "Kamu yakin aku akan memakai masker di hari pertunjukan, kan? Saya tidak akan naik panggung tanpa masker." Sarah tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Siapapun boleh berbohong kepadamu, tetapi aku tidak akan pernah berbohong kepadamu." Charlie mengangguk, merasa sedikit lega. Sarah lalu berkata, lagu ini memiliki 3 bagian. Bagian kedua dan ketiga adalah bait dan refrain lengkap. Jadi, Tawana dan saya masing-masing akan menyanyikan 1 bagian. Saya ingin menempatkan lagu ini di akhir seluruh penampilan tamu. Jadi, saya akan menyanyikan bagian pertama,
Kemudian Tawana naik panggung untuk menyanyikan bagian kedua, lalu kita akan menyanyikan bagian ketiga bersama-sama. Bagian ketiga adalah bagian chorus terpisah, diikuti oleh bagian penutup. Charlie mendengarkan lagu ini sepanjang perjalanan pulang, dan dia sudah sangat familiar dengan hal itu. Setelah mendengarkan penjelasan Sarah tentang aransemen nyanyian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, bagaimana seharusnya aku berdansa denganmu? Sarah tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Saat aku bernyanyi duluan, kamu akan berdansa denganku. Saat Tawana naik ke panggung untuk menyanyikan bagian kedua, kamu akan berdansa dengannya. Akhirnya, Tawana dan saya akan menyanyikan bagian ketiga bersama-sama, dan kamu bernyanyi saja bersama kami berdua. Kemudian, Sarah Ringkasan pengantar yang terperinci. Bagian utama dari lagu ini adalah ekspresi emosional antara kamu dan kami, menunjukkan betapa dalamnya perasaanmu sebelum kau meninggalkan kami. Di bagian paduan suara, kamu menampilkan seni bela diri dan ilmu pedang sendirian di depan panggung, dan kami bernyanyi di belakang, terutama menyoroti pahlawananmu. Di bagian terakhir, kau kembali untuk menemukan kami, dan ini adalah akhir yang bahagia.